Halo, Shalom saudaraku. Jumpa lagi dengan saya Eko dalam channel Legion of Jesus, yaitu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, eh, saudaraku, pada kali ini kita akan membahas siapakah orang Majus. Yang masih dalam masa suasana menjelang Natal, kita akan banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan Natal, ya. Nah, buat saudaraku yang berkenan, boleh subscribe video ini, kemudian like, boleh share, dan juga saya persilakan untuk komen di bawah bila Anda ingin berinteraksi dengan saya. Nah, saudaraku, kita akan membahas siapakah orang Majus. Tentunya kita akan buka dari Injil Matius 2 ayat 1. Nah, kita lihat di sini sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi mereka datangnya dari timur, saudaraku. Mereka menuju ke Yerusalem. Nah, kemudian di ayat kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja, orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, tujuan mereka datang, saudaraku, ternyata adalah untuk menyembah Yesus, karena mereka tahu bahwa Raja akan lahir. Nah, kemudian kita langsung lihat ke ayat ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Jadi Herodes dengan diam-diam memanggil orang Majus itu, dan dia bertanya di mana tepatnya Yesus akan dilahirkan. Nah, dia ingin mengorek informasi karena dia juga terkejut pada saat itu mungkin, ya, karena tiba-tiba dia dikabarkan bahwa Raja Yahudi akan lahir. Tentunya dia sangat terkejut. Tentunya dia berpikir bahwa hal itu akan mengancam kekuasaannya pada saat itu. Nah, kemudian kita lihat di Matius 2 ayat 1. Nah, orang Majus itu berasal dari bahasa aslinya adalah magoi, yaitu dalam bentuk jamak subjek dari kata kerja. Kemudian kalau yang di Matius 2 ayat 7 itu berasal dari kata magos, yaitu jamak objek dari kata kerja. Nah, kita lihat ternyata magoi, ya, magos itu juga dipakai di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6, saudaraku. Nah, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan juga nabi palsu. Nah, ternyata tukang sihir dan nabi palsu itu dalam bahasa aslinya adalah magos. Jadi magos juga bisa diterjemahkan sebagai tukang sihir dan juga nabi palsu. Nah, kita lihat juga di Daniel 1 ayat 20. Nah, dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, ahli jampi ini dalam bahasa Ibraninya adalah asaf. Nah, kemudian di dalam bahasa Yunani diterjemahkan juga adalah magos. Jadi magos juga bisa berarti ahli jampi juga, saudaraku. Nah, kita lihat kalau di dalam versi bahasa Inggris, magos ini diterjemahkan sebagai the magician, ya, atau tukang sulap. Nah, ternyata kata magic itu, ya, kata magic dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata magos, ya, yang berarti adalah tukang sulap. Nah, saudaraku, mungkin kita tidak bisa melihat tukang sulap seperti zaman sekarang saat ini. Kita harus melihat tukang sulap pada zaman waktu itu. Nah, seorang tukang sulap, ya, adalah seorang ahli kimia, ahli biologi, kemudian ahli peramal dan juga ahli perbintangan. Intinya mereka adalah orang-orang pintar, saudaraku. Dan pada saat zaman itu, nah, orang-orang yang ahli kimia, ya, yang bisa membuat
asap yang bisa membuat bom dan lain sebagainya disebut sebagai penyihir. Padahal mereka menggunakan barang-barang kimia untuk melakukan hal itu. Dan mereka disebut sebagai penyihir atau orang-orang pintar. Nah, kemudian kalau kita lihat pada zaman itu, agama Zoroaster itu sangat berkembang pesat. Nah, agama Zoroaster ini pusatnya ada di Persia dengan kitab sucinya bernama Yasna. Kita lihat di Yasna 33.7. Nah, di situ ada "So I can be heard beyond Meiji". Meiji ini adalah pemimpin agama dari agama Zoroaster ini. Mereka adalah para imam. Nah, jadi para Meiji ini adalah mereka para imam dari agama Zoroaster. Agama Zoroaster pada saat itu agama yang sangat berkembang, saudaraku. Nah, sekedar sekilas info, saya akan jelaskan apa sih agama Zoroaster itu. Nah, kemudian kalau misalnya saudaraku, Anda ingin tahu lebih banyak, lebih jelas tentang agama Zoroaster, mungkin nanti di video berikutnya akan saya bahas apa sih agama Zoroaster itu. Tetapi pada video kali ini saya akan memberikan gambaran secara umum. Nah, Tuhannya agama Zoroaster ini adalah Ahura Mazda, ya, bernama Ahura Mazda. Kemudian mereka punya yang namanya Sosyat, ya, seorang yang membawa manfaat juru selamat dunia. Ini terdapat dalam kitab mereka, ya, di Yasna 4.12. Nah, kemudian Zoroaster ini adalah agama mayoritas di Persia pada saat itu. Zaman itu menyebar ke seluruh dunia agama Zoroaster ini. Nah, agama Zoroaster ini sekarang masih tetap ada, yaitu ada di India, saudaraku. Nah, itu sekilas tentang agama Zoroaster. Nah, kemudian ada berapa orang Majus? Nah, mungkin kita bertanya-tanya, dan kadang kita selalu tahu bahwa orang Majus itu ada 3 orang, ya. Jadi tetapi secara umum Alkitab tidak mencatat secara spesifik jumlah orang Majus itu, ya, saudaraku. Tetapi kita berasumsi bahwa eh, orang Majus itu ada 3 orang dari persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa orang Majus itu ada 12 orang. Tetapi kita lihat pada umumnya, ya, orang mengambil kesimpulan bahwa orang Majus itu ada 3 orang. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat 1-6 juga menyebut bahwa orang Majus ini adalah raja-raja. Raja-raja ini, mereka disebut raja-raja ini karena dari persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena pada zaman itu persembahan-persembahan ini tidak dimiliki orang pada umumnya. Jadi ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh para raja. Nah, kemudian orang Majus ini jadi bisa kita simpulkan, ya, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwa mereka adalah raja-raja dari timur, bisa juga mereka adalah para imam Zoroaster, bisa juga mereka adalah orang-orang pintar pada zaman itu, ya, atau magician pada zaman itu. Nah, jadi kalau menurut Justinus Martir, Origen, dan Tertullianus, sewaktu membaca Matius 2 ayat 1 menganggap Magoi sebagai ahli jampi atau nujum. Tertullianus menulis mengenai penyembahan berhala. Kita mengetahui adanya ikatan timbal balik antara ilmu gaib dan ilmu nujum atau jampi-jampi. Jadi, para penafsir bintang itulah yang pertama-tama mempersembahkan hadiah-hadiah kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Mereka lebih banyak menyebut bahwa orang Majus ini adalah ahli astronomi atau penafsir-penafsir bintang. Nah, nama Majus kemudian diterima umum sebagai istilah bagi para ahli jampi atau ahli nujum dari timur. Nah, kemudian jadi bukti tidak langsung dengan kuat menunjukkan bahwa orang-orang Magoi yang mengunjungi Yesus Kristus ketika ia masih kecil adalah para ahli jampi atau pengamat bintang atau para astronomi.
Nah, catatan kaki yang menjelaskan mereka ini adalah orang-orang yang mempelajari bintang-bintang dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa di bumi. Karena itu cocoklah apabila mereka terjemahan modern dalam bahasa Indonesia dan Inggris menyebut mereka sebagai ahli perbintangan atau ahli astronomi. Nah, jadi orang Majus itu adalah orang-orang pintar, ahli astronomi, dan juga Imam Zoroaster, dan juga raja dari timur. Nah, ada tiga yang bisa dijelaskan di sini. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada tiga macam dari orang-orang dari orang Majus ini. Nah, saudaraku, Anda bisa pilih nih. Anda boleh komen di bawah, kira-kira menurut Anda bahwa orang Majus ini adalah raja-raja dari timur atau Imam Zoroaster atau orang-orang pintar atau magician. Nah, terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati. Shalom.